Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari ubi ya. Namanya ubi molor atau bisa juga disebut dengan bilor. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan frozen food. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 250 gram ubi, aku menggunakan ubi madu ya. Ini akan aku kukus hingga empuk. Nah, kemudian kalau sudah empuk, angkat langsung aja selagi masih panas dihaluskan. Ini aku menghaluskannya dengan aku tambahkan 40 gram gula pasir. Karena kalau gula pasir itu kan ketemu panas itu akan meleleh, jadinya akan cepat tercampurnya antara gula dan juga ubi. Kemudian haluskan terus hingga ubinya itu menjadi lembut ya. Kalau tidak mau secara manual boleh menggunakan food chopper. Nah, selanjutnya akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu juga 30 gram keju parut, 50 gram tepung maizena, kemudian aduk hingga tercampur rata. Di sini akan aku uleni ya, hingga adonannya ini menjadi kalis, tidak ada yang menempel-nempel di dinding loyang. Nah, kalau sudah, kemudian ambil kurang lebih beratnya 30 gram. Lalu isi di bagian tengahnya ini dengan keju melted atau biasa disebut dengan keju mozzarella ya, tapi di sini aku karena tidak ada keju mozzarella jadi aku menggunakan keju melted yang di pasaran itu banyak ya, dan harganya juga lebih murah tentunya. Tapi nanti memang hasilnya itu kurang molor. Kalau saran dari aku gunakan keju mozzarella yang hasilnya itu nanti benar-benar molor ya kalau sudah habis digoreng. Nah, bentuk aja memanjang seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Karena di sini namanya ubi molor ya, jadi saran aku isinya harus menggunakan keju yang melted. Jangan diisi dengan coklat ya, karena nanti kalau isinya coklat jadi snacknya ini bukan ubi molor lagi tapi ubi coklat tentunya. Nah, ini kalau sudah semuanya diisi dengan menggunakan keju melted, lalu aku akan ke step berikutnya. Seperti ini ya untuk bentukannya, semuanya lonjong atau oval. Nah, di sini siapkan sedikit air juga biji wijen putih. Kemudian akan aku baluri terlebih dahulu dengan air ya supaya biji wijennya itu bisa menempel. Lalu agak ditekan-tekan supaya biji wijennya itu bisa menempel di adonan ubi. Lakukan semuanya, baluri dengan biji wijen hingga semuanya selesai. Oh ya, di sini pasti nanti ada yang bertanya, kalau nggak ada biji wijen bagaimana? Nah, saran dari aku kalau tidak ada biji wijen gunakan baluran menggunakan tepung panir ya. Tepung panir itu dibaluri ke lapisan ubinya juga bisa. Nah, kalau sudah semuanya dibaluri dengan biji wijen, kemudian siapkan wajan yang diberi dengan minyak yang agak banyak ya. Kemudian goreng dengan menggunakan api yang kecil aja, sedang cenderung kecil hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Jangan terlalu besar ya apinya, karena takutnya nanti keju yang ada di dalamnya itu bisa
meleleh keluar kalau apinya itu terlalu besar, karena kalau menggunakan api yang besar itu cenderung ubinya itu akan retak sehingga kejunya itu akan meleleh keluar. Oke, goreng semuanya hingga berwarna kuning keemasan dan hingga semuanya selesai. Nah, jika warnanya sudah cantik seperti ini, tinggal diangkat aja, lalu tiriskan minyaknya, baru kemudian siap untuk dihidangkan. Nah, untuk yang ingin dikemas sebagai ide jualan frozen food, tentunya mengemasnya tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu ya. Jangan masih panas langsung masukkan ke dalam wadah, karena nanti akan merusak kualitas daripada kue ubinya. Tapi kalau mau langsung disantap, memang ini lebih nikmat kalau disantap selagi panas ya, karena kejunya itu akan molor. Nah, seperti ini hasilnya. Ini masih panas dan aku akan coba membuka di bagian tengahnya. Karena aku menggunakan keju melted biasa, jadinya hasilnya itu kurang memuaskan ya molornya. Sekali lagi aku sarankan gunakan keju mozzarella supaya hasil molornya itu lebih terlihat menarik gitu ya. Oke, dan ini bagian tengahnya seperti ini. Dan untuk rasanya sendiri itu sangat enak ya, gurih daripada keju dan juga kombinasi manis daripada ubinya, juga kres karena ada biji wijennya. Jadi ini cocok banget untuk snack harian maupun ide jualan frozen food. Nah, cara pengemasannya bisa dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, baru setelah itu disimpan di freezer atau bisa juga menggunakan plastik mika biasa. Nah, untuk di suhu kulkas bisa bertahan lama ya, bisa 1 bulan. Tapi kalau di suhu ruangan habis digoreng ya maksimal cuma 3 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan frozen food ala aku. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.